ya, seseorang itu pasti punya alasan teman-teman ya buat dekat sama seseorang, menjauh dari seseorang, tetap stay gitu kan ya di sebelahnya seseorang pasti ya. Aku, kamu, kalian semua juga pasti punya alasan kita masing-masing. Nah, di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia buat kalian semua teman-teman Sagittarius ya. Sagittarius ya, dimanapun kalian berada teman-teman. Yuk kita baca, yuk siapa sih gitu kan, dan apa sih alasannya gitu kan, dia tetap bersikeras suka sama kamu, ngejar kamu gitu kan ya. Kita coba lihat alasannya apa. Oke, kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian boleh pilih kartu, boleh juga enggak. Tapi yang paling penting adalah dengerin 3-3-nya. Karena siapa tahu ternyata 3-3-nya ini sebagai pengalaman kamu, atau kamu udah pernah mengalami gitu kan ya. Ini malah bisa jadi sarana sharing gitu kan dia buat kita semua ya. Tulis di kolom komentar teman-teman ya kalau misalkan kalian tidak keberatan. Kalaupun ya keberatan ya jadi silent. Jadi silent, yang penting tetap mendengarkan ya teman-teman ya. Silent listener ya. Right kita baca yuk Sagittarius ya. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Oke, buat teman-teman Sagittarius yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silahkan kalian menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com atau kalian boleh klik di description, ada alamat email di sana. Konsultasinya berbayar ya teman-teman ya. Dan juga ada link untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy yang ketiga ya teman-teman ya. Kalian boleh klik, nanti akan directly langsung di direct ya langsung ke channel yang ketiga tersebut ya. Di sana ada audio sound terapi teman-teman, dimana kalian semua yang bingung, Kak aku mau berubah ke arah yang jauh lebih baik tapi masih bingung caranya kayak gimana, udah ya kalian langsung aja ke sana, dengerin aja sesuai dengan kebutuhannya kalian, karena di sana udah disediain beberapa ya. Dan kalau misalkan di sana nggak ada, kalian mau request silahkan request komen ya di kolom komentar. Oke ya, kita baca yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita lihat siapa sih dia, ciri-cirinya kayak apa, kita lihat siapa dia dan ciri-cirinya. Oke. Cancer, Scorpio, Sagittarius. Cancer, Scorpio, Sagittarius. Sionya bisa jadi sio tikus, sio babi, atau sio kambing ya teman-teman ya, antara tersebut. Oke, kalau dilihat ini ciri-cirinya kayak gimana sih? Orangnya tuh misterius banget. Terlihat ekstrovert tapi introvert di dalam ya. Banget parah introvertnya, sampai ya banyak sekali rahasia-rahasia yang dipendem gitu. Jadi benar-benar misterius banget. Orang gak akan ngerti hidupnya dia tuh yang sebenarnya tuh kayak gimana. Yang terlihat seolah-olah aja gitu ya. Pekerja keras ya teman-teman ya, pekerja keras. Bahkan ini orang yang mampu banget berkorban buat orang yang dia sayang ya, banget teman-teman. Kalau dibilang apakah dia setia ya, potensi setia itu ada gitu, tapi masalahnya adalah ya rahasianya dia tuh cukup banyak, jadi nggak gampang terbuka sama orang lain gitu ya. Sama orang yang dia sayang aja dia nggak gampang terbuka gitu. Masalahnya seperti itu sih teman-teman ya. Sosok yang bisa banget diajak seneng-seneng gitu kan ya, tapi bisa banget juga diajak ya agak-agak gitulah ya, maksudnya agak berasia-rahasia gitu juga bisa gitu ya. Se-introvert itu ya teman-teman ya. Nah ini ciri-cirinya ya, kurang lebih sih seperti itu. Nah sekarang kita lihat kelebihannya kamu di matanya dia tuh apa sih ya. Kelebihannya kamu di matanya dia apa? Kamu tuh orangnya bener-bener bebas gitu. Artinya kamu go with the flow, bener-bener menikmati hidup ini tanpa ada yang namanya trick and intrigue gitu ya. Sedangkan dia itu kan ada banget gitu ya. Jadi hidupnya tuh penuh dengan kemisteriusan, sedangkan hidupmu tuh bener-bener apa adanya aja gitu. Ya udahlah, gue bisanya begini ya udah begini gitu kan. Ya aku bisanya begitu ya udahlah begitu gitu. Jadi memang hidup kamu tuh bener-bener go with the flow, pakai banget gitu ya. Go with the flow, tapi kamu bukan tipikal orang yang akan berkoar-koar tentang hidupnya kamu tuh kayak gimana, enggak sih ya. Jadi bebas iya, tapi kamu tetap punya privacy ya. Ini yang mungkin di mata dia tuh menarik ya, jadinya seperti itu.
Ini kelebihannya kamu. Sekarang kita lihat nih teman-teman, apa sih yang udah kamu lakukan buat dia gitu kan ya, sehingga dia tuh maksudnya apakah jatuh hati kah gitu kan ya, atau bersikeras mengejar kamu kah, atau ngelihat kamu sebagai sosok yang spesial kah gitu kan. Kita lihat ya. Kamu tuh asik banget gitu, kamu tuh asik banget, orangnya juga nggak gampang sakit hatian ya, dan cukup setia gitu. Jadi kalau misalkan kamu udah menetapkan pilihan nih gitu kan, kamu suka sama dia gitu kan, kamu akan selalu ada buat dia gitu. Nah inilah ya. Tapi ketika mungkin dia sudah menemukan orang yang lain ya, kamu tuh tidak menuntut atau tidak mengikat dia. Nah inilah yang membuat dia itu luar biasa ya. Kamu tuh kayak tanpa pamrih banget gitu ya, kayak pahlawan tanpa tanda jasa aja kamu ya. Ini yang udah kamu lakukan buat dia ya teman-teman ya, selalu berada di sekelilingnya dia, selalu berada di dekatnya dia dalam keadaan seperti apapun gitu. Sekarang kita lihat perasaan kamu yang sebenarnya terhadap dia tuh kayak gimana sih ya. Kamu sih enjoy aja sih ya, artinya kalau misalkan dibilang secara mau kemana atau seperti apa ke depannya, akan menjadi seperti apa, entah kamu sama dia kah atau enggak kah ya, atau hanya sekedar temen dan sebagainya kah, itu ya nggak apa-apa aja gitu. Kamu bukan tipikal orang yang mengharuskan sesuatu hal, ibaratnya kamu udah berkorban buat dia ya dia harus berkorban buat kamu, enggak sih ya. Jadi lebih ke kayak ngalir gitu aja. Kalau dibilang perasaan kamu terhadap dia ya udah ngalir gitu aja gitu ya, nggak punya yang namanya keinginan apa-apa juga. Kalaupun toh nanti alam semesta ini menjadikan dia apa dan bagaimana ya di hidupnya kamu, ya udah kamu tuh terima aja gitu. Nah, what next teman-teman ya, what next? Akan ada jarak ya teman-teman ya, akan ada jarak di antara kalian, which is ini bisa jadi terpisah gitu kan ya, antara jarak mungkin LDR ya. LDR bukan berarti harus jadi pasangan ya teman-teman ya, tetap berteman juga bisa gitu kan, tapi yang jelas nantinya ini kepisah ya jarak ya, saling kepikiran iya gitu, tapi akhirnya ya biasa aja sih, masing-masing sibuk dengan kegiatannya masing-masing gitu ya, tentang pekerjaan dan sebagainya gitu ya. Oke, ini cerita yang pertama ya buat kamu ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Kita lihat yang kedua seperti apa. Siapa ya dia? Ciri-cirinya di cerita yang kedua ini kayak gimana? Capricorn, Libra, Scorpio. Capricorn, Libra, Scorpio. Capricorn, Libra, Scorpio. Sionya bisa jadi sio kerbau, sio anjing, atau sio babi ya teman-teman ya. Jadi antara 6 itu. Oke, orangnya kayak gimana sih? Orangnya tuh misterius ya. Ini 1 sama 2 misterius semua, cuman bedanya ini nih tipikal orang misterius, sometimes dia bisa keras tapi nggak tegaan orangnya ya, dan ini potensi berada di satu lingkungan yang gampang apa ya, kayak dia harus berada di satu fase ya, di satu lingkungan yang kurang baik nih gitu kan ya, mau nggak mau dia harus ngeblend nih gimana caranya gitu kan ya, karena ini memang tipikal pekerja keras ya, dan orang yang mampu melakukan segala sesuatu hal untuk tujuan yang dia inginkan ya, walaupun mungkin dia udah siap ya sama resikonya ya, seperti itu. Tapi memang orangnya introvert sih teman-teman, gak gampang terbuka ya sama orang lain. Jadi benar-benar apa sih untuk dekat sama dia, untuk ngertiin dia ya, ini benar-benar butuh proses banget, butuh waktu banget orangnya kayak gitu. Cuman gak tegaan ya, jadi ini gampang dirayu juga, gampang merayu, gampang dirayu, gampang menggoda, gampang digoda gitu. Hasil secara seksualitas juga tinggi ya orang ini ya teman-teman ya, kayak begitu. Sekarang kita lihat kelebihannya kamu di matanya dia apa sih. Kamu tuh intuitif
ya, intuitif, terus perasa iya, tapi lebih ke intuisinya bagus sih ya. Dan orang yang nggak takut sama resiko, jadi apapun itu ya udah, kalau memang resikonya seperti itu ya hayu aja gitu. Nekat, berani ya, ini yang disukai dari kamu ya, kelebihannya kamu di matanya dia. Nah, apa sih yang sudah kamu lakukan untuk dia gitu kan, apa yang udah kamu lakukan untuk dia, apa, kita coba lihat ya. Kamu tulus ya, tulus sama dia, kamu tuh punya harapan juga besar ya ke dia ya, seperti itu. Dan deket sih, kalau misalkan dibilang deket ya deket, kamu selalu ngebantu tanpa ada pamrih ya, kayak begitu. Seperti itu sih yang kamu lakukan buat dia. Nah, sekarang kita lihat perasaan kamu yang sebenarnya sama dia tuh kayak gimana ya, perasaan kamu. Ada harapan, iya sih teman-teman ya, ada harapan. Tapi gini, ada perubahan gitu, dimana mungkin pertamanya berharap gitu kan, dimana pertamanya kepikiran, tapi akhirnya itu banyak sekali kekecewaan gitu yang kamu alami gitu kan ya, tentang dia, hubungan dia sama dia ya, ada kekecewaan di sana sehingga ya mengakibatkan berubah, yang tadinya mungkin berharap terus jadinya kayak biasa aja gitu. Apa yang akan terjadi ya, what next. Akan ada yang namanya masa dimana kamu dan dia ya, atau kalian, salah satu dari kalian ya, itu memilih jalan kalian masing-masing. Karena ya ternyata setelah bicara atau setelah mengungkapkan ya, ternyata mungkin aja ya satu pihak ya teman-teman ya, entah dari kamunya yang suka gitu kan, atau entah kalian tadinya sama-sama suka tapi terus habis itu ada perubahan gitu kan ya di perasaannya kamu, sehingga pada akhirnya kalian menentukan jalan masing-masing ya, seperti itu. Tapi yang jelas jalannya masing-masing nih teman-teman ya, kontak secara silaturahmi juga bakalan sendiri-sendiri ya, bakalan jauh, seperti itu. Oke, ini cerita kamu yang ke dua ya. Yang kedua, sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga, hayu ya. Yang ketiga seperti apa? Siapa sih dia? Ciri-cirinya kayak apa? Kita lihat. Aries, Sagittarius ya, Aries, Sagittarius, sionya bisa jadi sio naga atau sio tikus ya, antara itu dia. Lalu orangnya kayak gimana sih? Orangnya tuh kalau dibilang arogan ya, tapi dia tuh punya jiwa kepemimpinan yang cukup bagus ya teman-teman ya, kaku banget ya. Tapi orang yang tipikal logis ya, gengsian iya banget gitu. Jadi untuk say sorry itu kayak hampir mustahil teman-teman. Terus orangnya nggak suka ngomong doang ya, jadi nyata dalam tindakan gitu, tak. Cuman ya itu dia, emosian, nggak sabaran gitu. Pinternya pinter teman-teman ya, ini orang yang pinter. Terus habis gitu juga dia tuh kalau udah sayang sama orang sayang ya, cuman ya itu dia tadi gitu. Otoriternya itu bakalan membuat orang sekitarnya dia atau bahkan mungkin pasangannya dia tuh jadi aduh tepok jidat gitu loh, aduh ada orang yang modelnya kayak begini gitu. Tapi ini orang baik ya, kalau dibilang orang baik, cuman kaku gitu loh ya, seperti itu. Nih kurang lebih orangnya kayak gini ya. Sekarang kita lihat kelebihannya kamu di matanya dia apa sih ya, kelebihannya kamu di matanya dia apa. Kamu tuh unik ya. Buat dia kamu tuh unik. Jadi kelebihannya kamu tuh unik, di balik emosi kamu yang gampang naik turun, tapi dia malah ngelihat itu sebagai sesuatu hal yang unik gitu, karena dia nggak kayak gitu kan, dia logis banget. Sedangkan kamu tuh dengan perasaan banget. Jadi kalau dibilang enjoynya kamu tuh beda dengan enjoynya dia gitu. Senangnya kamu itu beda banget dengan senangnya dia gitu. Dia senangnya hal-hal yang ya udah, maksudnya logis banget gitu loh teman-teman ya. Kalau emang itu tidak membawa kebahagiaan, dia bakalan cutnya tuh cepet banget. Kalau kamu tuh nggak, kamu tipikal yang benar-benar sensitif banget secara perasaan. Nah ini ya yang buat dia tuh kayak unik ya, karena kamu memang, karena beda banget kan, satunya logis banget, satunya tuh bener-bener sensitif banget gitu. Kebayang nggak sih kamu hubungannya? Nah kita lihat ya, apa yang kamu lakukan untuk dia. Kamu sayang banget sama dia, kamu berusaha menjaga, pokoknya selalu ada gitu ya, selalu
ada buat dia dalam keadaan seperti apapun gitu. Walaupun mungkin kadang-kadang kayak bahasa cinta ya kalian atau love language ya kalian agak sedikit bentrok dan tabrakan gitu ya, tapi buat kamu melakukan yang terbaik gitu loh buat dia. Nah, perasaan kamu terhadap dia seperti apa? Wow, kalau dibilang perasaan kamu seperti apa, ini modelnya kok begini ya teman-teman ya. Ada indikasi pihak-pihak ketiga ya kalau misalkan dilihat di sini. Kalau dibilang perasaan kamu tuh senang sama dia, kamu sayang sama dia ya gitu. Tapi ya masih gantung ya ini ya. Nah, sekarang kita lihat what next. What nextnya seperti apa? Oke, ada komitmen ya. Ada komitmen di antara hubungannya kalian. That's why ya kamu juga harus mengerti situasi dan kondisi, menerima situasi dan kondisinya seperti apa. Karena nggak mungkin ya, agak susah. Walaupun mungkin kadang orang begitu ya teman-teman ya, janji gitu kan, aku akan meninggalkan dia untuk kamu gitu. Pada dasarnya itu adalah omongan emosi, dimana kalau misalkan kamu percaya ya, itu sebenarnya prosesnya nggak kayak begitu gitu. Well ya, simpangannya pasti ada gitu kan, simpangan 1% dari 99% ya. Tapi 99%-nya biasanya kata-kata seperti itu adalah emosi. Dan ya kalau misalkan bisa disarankan teman-teman ya, jangan masuk ke satu hubungan yang sebenarnya kamu udah tahu end up-nya itu akan seperti apa ya, berkaitan dengan seseorang yang nanti dia bakalan putus kok kak, nanti dia bakalan cerai kan, nanti ya, nanti ini adalah sesuatu hal yang gak pasti, nanti ini adalah sesuatu hal yang tidak jelas gitu. Jadi ya kalau kamu mau hidup kamu jelas-jelas aja ya sudah gitu kan, lakukan hal yang jelas-jelas aja. Udah jelas juga dia udah punya pasangan, walaupun mungkin udah punya pasangan, lagi ada masalah, lagi mau cerai, lagi mau putus, lagi mau apalah gitu kan, ya biarkan dia dengan prosesnya dulu sendiri gitu kan. Kalau jodoh nggak akan kemana, kalaupun setelah bercerai, kalaupun setelah putus, kalaupun secara apa kalian ketemu lagi dan alam semesta mengatakan bahwa oke lah kamu jalan, ya sudah. Tapi at least kalian tidak masuk ke dalam masalah yang ada dan malah nambahin masalah kayak gitu loh ya. Hidup ini kan kamu nggak cari masalah kan ya. Kecuali kalau emang yang suka cari masalah, nah sudahlah ya, silahkan kalian menyemplungkan diri ke dalam masalah. Tapi kalau kita maunya damai-damai aja ya, kalau udah tahu dari awal seperti itu ya sudah, lepaskan, hindari kalau perlu gitu kan ya, seperti itu. Oke. Ini adalah cerita kamu yang ketiga ya, which is cerita yang ketiga ini agak-agak seru sedikit ya. Semoga hidup kalian baik-baik aja ya teman-teman ya, untuk kalian semua ya. Semoga yang mengejar kamu ya yang baik-baik ya. Kalaupun yang nggak baik ya mengejarnya cukup sekian aja, habis itu nggak ngejar lagi gitu kan, dia berganti dengan orang-orang yang baik. Amin. Oke ya, kita bakal jumpa lagi di next time reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda pastinya, zodiak yang berbeda juga ya, pemahaman yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.